Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Paranandita. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat dan aplikasinya. Nah, mungkin ketika kalian masih di sekolah menengah ataupun baik yang di sekolah menengah pertama atau SMP maupun di SMA, kalian telah mengenal beberapa sistem koordinat. Salah satunya adalah koordinat Kartesius atau Kartesian. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk materi koordinat Kartesius, kita akan kembali ke sejarah ke beberapa tahun yang lalu, bahkan berabad-abad yang lalu. Tentunya berkaitan dengan materi yang ingin saya sampaikan. René Descartes. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Bisa kalian tebak bahwa beliau merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis yang tentunya mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius. Selain koordinat Kartesius, mungkin kalian mengenal yang namanya sistem koordinat polar. Nah, untuk kali ini, pada pembelajaran kali ini, kita hanya membahas yaitu tentang sistem koordinat Kartesius. Tentunya ke aplikasinya. Nah, jika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di bayangan kalian? Tentunya bagi anak teknik mesin, terutama yang mendalami tentang permesinan, mengetahui bahwa ini adalah sebuah gambar kerja yang basicnya berbentuk balok, di mana bentuknya bertingkat. Bisa kita katakan di sini bidang yang menonjol atau yang lebih tinggi adalah bagian yang di tengah ini. Nah, menggunakan sistem koordinat Kartesius atau Kartesian, kita dapat menentukan titik-titik koordinat pada benda yang akan diproses ini. Apa gunanya kita menentukan sistem koordinat? Nah, kita ketahui bahwa pada permesinan tidak hanya terdapat permesinan manual, terdapat juga permesinan semi otomatis. Bahkan di saat ini sudah sangat banyak berkembang permesinan otomatis. Nah, permesinan otomatis menggunakan sistem koordinat sebagai acuan ataupun dasar dalam pemrosesannya, atau banyak yang mengenal yang dengan istilah menggunakan pemrograman sistem numerik menggunakan G-code. Berdasarkan gambar ini, tadi sudah kita ketahui bahwa bagian tengah ini bagian yang menonjol. Dan jika kalian lihat pada gambar ini sudah saya cantumkan sebuah sistem koordinat. Ya, lambang di tengah ini bulat dengan di tengah-tengahnya terdapat simbol yang membagi 4 bagian dengan bersilang warna. Ini adalah titik 00 pada benda kerja. Jika kita lihat lebih jauh, kita bisa mengetahui bahwa bidang ini mempunyai 6 titik koordinat. Nah,
kita tidak akan langsung membahas langsung ke soal ini. Kita akan mulai dari dasarnya. Seperti apa? Mari kita lanjutkan. Nah, koordinat kartesius dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Jadi menggunakan koordinat kartesius kita bisa menentukan posisi sebuah titik pada bidang koordinat. Ya, contohnya mungkin bisa kita perumpamakan dengan jarak. Saya misalkan ataupun kita berdiri pada titik 0. Berjalan ke arah utara sejauh 100 meter. Nah, itu adalah perpindahan posisi titik yang berbeda. Nah, untuk penulisannya sendiri ditandai dengan kurung kurawal di sini dan dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh, buka kurung X, Y, tutup kurung, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Nah, yang mesti kita pahami selanjutnya yaitu bahwa pada koordinat kartesius pada sumbu X itu adalah koordinat pada garis horizontal. Kita lihat titik tengahnya di sini atau titik 00-nya dengan ketentuan dari titik 0 ke arah kanan itu bernilai positif, sedangkan dari titik 0 ke arah kiri itu bernilai negatif. Bagaimana dengan sumbu Y? Sumbu Y itu arah garisnya adalah vertikal, di mana untuk dari titik 0 ke arah atas itu adalah positif, sedangkan dari titik 0 ke arah bawah itu negatif. Nah, selanjutnya pada koordinat kartesius terdapat pembagian kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 ini berada pada posisi kanan atas, kuadran 2 pada sisi kiri atas, 3 pada posisi kiri bawah, dan kuadran 4 pada posisi kanan bawah. Boleh dikatakan mulai dari titik 0 melingkar sebesar 360 derajat jika dihubungkan dengan sudut. Nah, perlu diingat lagi dari titik 0 arah X ke kanan positif, ke kiri negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif, Y atas positif, bawah negatif. Sehingga pada kuadran 1 untuk nilai X pasti selalu bernilai positif. Berikut juga dengan nilai Y. Sedangkan di kuadran kedua kita lihat pada areal ini untuk X dia berada pada sisi kiri, sedangkan Y pada sisi atas, sehingga X itu bernilai negatif, sedangkan Y selalu bernilai positif jika pada kuadran 2. Jika pada kuadran 3 arah X itu ke kiri, maka dia bernilai negatif, sedangkan arah Y dia ke bawah dan bernilai negatif juga. Dan kuadran keempat atau kuadran yang terakhir, arah X ke arah kanan arealnya maka bernilai positif, sedangkan Y bernilai negatif karena pada areal di bagian bawah.
Saya ulangi, bisa dikatakan kanan atas, kanan atas, kiri atas, kanan positif, atas positif, kiri atas, kiri negatif, atas positif. Di kuadran 3, kiri bawah, kiri negatif, bawah negatif. Di kuadran 4, kanan bawah, artinya positif X, negatif Y. Sekarang kita contohkan membaca titik koordinat pada sistem koordinat kartesius. Di sini saya sudah mempunyai beberapa titik, ada 6 titik di sini. Titik A, B, C, D, E, dan F. Kita perhatikan terlebih dahulu. Untuk titik A dan B ada pada kuadran pertama. C berada pada kuadran kedua, D dan E pada kuadran ketiga, dan F pada kuadran keempat. Untuk titik A, di sini X-nya 2, Y-nya 2 pada kuadran 1, sehingga kedua-dua nilainya untuk X dan Y itu positif. 2 dan 2. Dimulai dari X. 2,2 penulisannya. Selalu diawali dengan koordinat X, dilanjutkan dengan koordinat Y. B juga pada kuadran 1, sehingga kedua nilainya adalah positif. X pada posisi 5, Y pada posisi 4, sehingga penulisannya adalah 5,4. Nah, titik C pada kuadran kedua, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif, minus 1 dan 3. Untuk D pada kuadran ketiga, di mana X-nya min 3, Y-nya min 2, karena berada pada kuadran ketiga. Nilainya dua-duanya negatif. Untuk E, minus 6 dan minus 3 pada Y. Penulisannya dua-duanya negatif karena pada kuadran ketiga. Dan yang terakhir adalah F, di mana X-nya positif dan Y-nya negatif. X-nya adalah 4, Y-nya adalah minus 4. Penulisannya adalah 4, minus 4. Nah, itu tadi untuk membaca titik koordinat pada sistem koordinat kartesius. Sekarang saya akan kembali membaca titik koordinat pada gambar kerja. Di awal saya sudah menampilkan gambar benda ini. Saya katakan bahwa lambang di sini adalah titik tengahnya. Jika kita lihat semua dimensinya yang tertera, bahwa lebar keseluruhan adalah 80 kali 80. Sedangkan profil itu 64 kali 64. Di mana titik 00 di sini tepat berada di tengahnya. Sehingga untuk profilnya dibagi menjadi, jika ini 64, artinya ke kanan adalah titik terluar sebesar 32, ke kiri titik terluarnya adalah 32.
untuk profilnya. Sedangkan untuk arah sumbu Y dengan lebar 64, karena dia berada di tengahnya, maka ke sisi teratas adalah 32 dan sisi terbawah adalah 32. Nah, bentukan dari profil ini terdapat 6 titik koordinat. 1 sudut, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut yang terbentuk, sehingga ada 6 titik koordinat. Nah, bagaimana cara kita menentukan titik koordinatnya? Kita pahami kembali bahwa lambang di sini menyatakan bahwa titik ini adalah titik 0,0. Kita lihat, kita umpamakan titik 1 berada pada kiri atas. Kita ingat kembali bahwa kiri atas adalah kuadran kedua. Kuadran kedua, nilai X-nya adalah negatif karena arahnya ke arah kiri. Untuk Y-nya ke arah atas, positif. Sehingga titik 1 ini adalah setengah dari 64 ke arah X dan setengah dari 64 ke arah Y, atau 32 dengan lambang minus karena arahnya ke arah kiri, dan Y-nya adalah 32 ke arah atas, positif. Bagaimana dengan titik 2? Nah, titik 2 dan titik 3 di sini berada pada kuadran pertama. Artinya, semua nilainya, baik koordinat X maupun Y, itu positif. Hanya yang perlu kita lihat, kita perhatikan bahwa di sini terdapat bidang chamfer. Bidang chamfer dengan lebar 10. Artinya total lebar setengah ini 32 dikurangi 10. Maka arah X untuk titik 2 ini hanya sepanjang 22. Sedangkan untuk arah Y dia adalah tetap 32, sama dengan di titik 1. Untuk titik 3 sama-sama positif karena di kuadran pertama. Hanya yang perlu kalian ingat kembali bahwa pada bidang yang hilang ini dia adalah berbentuk segitiga siku-siku yang mempunyai dua sudut masing-masing sebesar 45 derajat. Jika kalian ingat kembali aturan bahwa pada segitiga siku-siku yang mempunyai dua sudut tumpul, maksudnya sudut lancip di sini sebesar sama-sama 45 derajat, berlaku aturan sisi lurus. Salah satu sisi lurus adalah A dan sisi lurus lainnya adalah A. Sedangkan sisi miring adalah A akar 2. Nah, jika kita lihat di sini, yang kita butuhkan informasinya adalah sisi lurus pada sisi satunya. Artinya nilainya sama-sama 10. Karena di sini lebarnya 10, maka lebar ini juga adalah 10. Sehingga untuk titik X ini ke ujung pada posisi titik 3 adalah 32, sedangkan Y-nya yang 22. Karena terdapat chamfer di sini selisih 10 mili, maka 32,22 secara penulisan. Selalu diawali koordinat X. Bagaimana dengan titik 4? Titik 4 berada pada kuadran keempat, di mana X-nya positif, Y-nya negatif. Setengah dari 64 ke arah X, setengah dari 64 atau 32 ke arah
Y minus, atau 32X, di sini saya salah tulis saja, harusnya 32 dan minus 32 ke arah X. Selanjutnya untuk titik 5 min 16 untuk X-nya dan min 32 untuk Y-nya, karena berada pada kuadran ketiga, di mana kedua titik selalu bernilai negatif. Dari mana saya dapat 16? Lebar total 32 dikurangi chamfer di sini. 32 di sini ke arah X minus dikurangi 16. Maka minus 16 dan Y-nya adalah 32 atau minus 32 karena ke arah bawah. Dan yang terakhir adalah titik 6. Ingat kembali tadi aturan ini, segitiga siku-siku dengan sudut lancipnya 45 derajat, maka berlaku sisi lurus atau sisi yang saling tegak lurus di sini sama-sama bernilai A, atau jika salah satu ukurannya 10, maka sisi yang lain berukuran 10, kecuali sisi miringnya. Sisi miringnya adalah A akar 2. Jika A-nya 10, maka A akar 2 adalah 10 akar 2. Sehingga di sini panjang ini adalah 16. Sehingga untuk titik ke-6 arah X negatif, maka dia minus 32 dan Y-nya negatif 16. Karena di sini 32 dikurangi 16, maka menjadi minus 16 atau minus 32, minus 16. Nah, itu untuk pembacaan titik koordinat pada sebuah gambar kerja. Ini adalah gambar kerja pada proses milling atau freeze. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu pemahaman kalian tentang sistem koordinat kartesius tentunya, dan pengaplikasiannya pada pembacaan titik koordinat sebuah benda kerja. Sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang mau menonton. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.